Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IP1 akan menjelaskan tentang bab 3 tentang kelestarian lingkungan hidup. Surat Al-Rum ayat 41 dan 42. Penjelasan ayat. Surat Al-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa di dunia ini telah nyata terjadi berbagai kerusakan atau bencana baik di darat maupun di laut. Kerusakan itu dan bencana itu akibat ulah manusia. Pada ayat 42 Allah memerintahkan kepada manusia supaya mengadakan perjalanan di muka bumi. Manusia diharapkan dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. B. Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Pada ayat 56 Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Allah telah menciptakan alam ini dalam keadaan sangat harmonis, rasi, dan memenuhi kebutuhan makhluknya. Pada ayat 57 Allah menjelaskan tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam sekelilingnya. Manusia akan menemukan kesadaran akan adanya Allah dengan memperhatikan alam ini. Ayat 58 Allah menjelaskan bahwa keadaan tanah di bumi ada dua kemungkinan, yaitu tandus dan subur. Jika terkena siraman air di daerah yang subur, ada tanaman yang akar-akarnya dapat menahan air. C. Surat Sad ayat 27 sampai 28. Pada ayat ini merupakan penegasan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya semua dengan benar, tidak sia-sia, semuanya sangat bermanfaat dan mengandung banyak hikmah bagi manusia. Allah juga menegaskan bahwa tidak akan pernah sama antara orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan orang yang selalu berbuat amal kebaikan di alam ini atau di bumi ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Pada ayat 45 dan 46 Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW supaya memperhatikan ciptaan, bagaimana dia memanjangkan dan memandankan bayang-bayang dari tiap benda yang terkena sinar matahari. Pada ayat 47 Allah menyebutkan bahwa kekuasaannya menjadikan malam itu seperti manfaat pakaian yang menutupi badan dan tidur seperti orang mati. Seseorang tidak sadar sama sekali dan anggota badannya berhenti bekerja ketika dia tidur. Pada ayat 48 Allah menegaskan bahwa dia meniupkan angin yang sebagai pembawa kabar gembira, terutama bagi para petani. Tiupan itu menandakan sudah dekatnya hujan dan sebagai rahmat Allah. Pada ayat 49 Allah menerangkan bahwa hujan adalah menyuburkan negeri atau tanah mati, tandus, dan sudah lama menunggu turunnya hujan. Pada ayat 50 Allah menjelaskan bahwa dia telah mengatur turunnya hujan secara bergiliran antara musim. Hujan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Penjelasan ayat 204 menjelaskan beberapa sifat munafik. Di antara sifat munafik itu adalah perkataannya yang menarik, pandai membawakan diri, dan seakan-akan dia mengerti dan menaruh perhatian terhadap segala masalah yang menyangkut keselamatan manusia. Ayat 205 menjelaskan sifat munafik yang lain. Orang munafik apabila berpaling atau berpisah dari orang yang beriman, tidak sungkan membuat kerusakan di muka bumi untuk kepentingannya. Lalu pada ayat 206 Allah menjelaskan bahwa sifat munafik apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, muncullah kesombongan untuk berbuat dosa. Hadis tentang menjaga kelestarian hidup. Orang yang rajin bercocok tanam, memelihara hewan, merawat tanaman dengan baik. Demikian pula orang yang memelihara tumbuh-tumbuhan yang tidak baik dimakan oleh manusia, seperti memelihara rumput-rumput itu akan dimakan oleh binatang ternak yang dipelihara oleh manusia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.